Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asri, demi masa. Menurut para ahli tafsir, waktu itu sesuatu yang rahasia. Waktu kelahiran, waktu kematian. Baginda Nabi juga pernah mengingatkan, gunakan waktu sehat sebelum sakitmu, gunakan waktu hidup sebelum matimu. Lalu ketika kita sudah wafat, kita tidak bisa lagi, walaupun untuk bersedekah, kita tidak bisa lagi minta sedikit waktu untuk 1 kali sujud. Maka sempatkan waktu untuk ibadah. Jika 8 jam yang tersisa setelah 8 jam dipakai untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam tersisa kalau kita mengikuti ibadah yang wajib saja 5 waktu, di tiap waktunya kita ambil 5 menit, hanya 25 menit. Ada sisa waktu 7 jam lebih. Kalau itu kita tidak manfaatkan, juga termasuk orang-orang yang rugi. Banyak peluang yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan waktu, antara lain menuntut ilmu, baca Quran, murojaah, mutolaah, baca buku-buku sumber-sumber yang mengajarkan kita kepada pengetahuan agama. Karena dalam kaidah syariat itu ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Setelah kita 40, 50, 60 tahun, kita masih belum paham bagaimana baca Quran yang baik, bagaimana makhrajul huruf yang kita kuasai, semuanya serasa sia-sia. Karena thalabul ilmi itu wajib, sudah baginda Rasul ingatkan 1400 tahun yang lalu. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu untuk menuntut ilmu. Syariat khususnya, ya terkait dengan fiqhiyah, hal-hal yang menyangkut syarat-syarat dan rukun-rukun dalam aktivitas ibadah. Al-Imam An-Nawawi pernah mengatakan, nukilu an ahlal Madinah kanu idza balagu ahaduhum 40 sanah taqra'u lil ibadah. Itu dinukilkan dari para penduduk Madinah itu. Ketika mereka sudah mencapai usia rata-rata 40 tahun, mereka memfokuskan diri untuk ibadah, meningkatkan ketakwaan kita untuk ibadah. Dan tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali sudah berusia 40 tahun. Itu pendapat para ulama tafsir. Ibnu Abbas juga pernah menyatakan bahwa diutusnya Rasulullah menjadi nabi itu pada usia 40 tahun. Usia yang kita tahu itu kematangan pola pikir seseorang, kematangan logika seseorang, dan mestinya itu menjadi kesempurnaan iman seseorang. Sudah matang dalam hal agama, sehingga melakukan aktivitas itu selalu berbasis keilmuan agama, sehingga jadi bersih hatinya, jadi tertib aktivitasnya, jadi ibadah yang dilakukan tidak salah. Itu pentingnya ilmu. Poinnya di sini. Hatta idza balagu asuddah wa balagu 40 sanah qala rabbi awji'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bahwa saatnya di usia 40 itu banyakin bersyukur atas nikmat yang Allah kasih kepada kita. Banyak cobaan, banyak rintangan, banyak ujian di usia 15 mulai balik sampai 40 itu yang Allah berikan pertolongan sampai sekarang. Maka kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih. Bersyukur kepada kedua orang tua yang sudah membimbing kita, mendewasakan kita sampai sekarang, membesarkan kita dengan segala daya upaya. Termasuk kita doakan orang tua kita, termasuk bagian golongan orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, mulailah lakukan aktivitas-aktivitas yang bikin Allah ridho, aktivitas agama yang bikin Allah senang. Ikut taklim, silaturahmi, belajar, menuntut ilmu, manfaatin di waktu-waktu luang itu untuk membaca buku-buku agama. Itu yang bikin Allah ridho, karena kita pengen tahu hukum-hukum Allah kan. Kemudian melakukan segala doa dan upaya untuk keturunan-keturunan kita supaya diberikan kebaikan, dijadikan anak-anak yang soleh. Nah yang terakhir, mulai banyakin sujud, dekatkan diri kepada Allah, karena sudah di-warning dan waktunya bisa jadi sudah dekat. Pesan terbaik dari saya, ayo sama-sama kita manfaatin waktu yang Allah kasih ini yang kita nggak tahu. Bisa nanti sore, bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa besok siang.
kita nggak pernah tahu kapan ajal kita datang. Oleh karenanya, setiap kesempatan alangkah lebih baiknya kita manfaatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, tambah ilmu agama, perbanyak ibadah, aktivitas amal soleh, banyakin sedekah. Insya Allah itu yang menjaga kita di yaumil akhir, khususnya di persinggahan di alam barzah. Ada amal yang menjadi teman kita, karena kita sendiri di sana. Semoga bisa menjadi renungan, semoga bisa jadi manfaat buat saya pribadi, buat teman-teman muslim semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.